Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Mahendra dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Adapun maksud saya di sini, saya akan membahas atau memberi tutorial di mana pembahasan yang saya akan bahas dalam video ini yaitu soal bahasa pemrograman, di mana soal yang pertama yaitu program mengecek bilangan genap ganjil dari sekelompok bilangan. Misalnya input yang kita masukkan itu 1 1 1 sebanyak 6 kali, maka outputnya itu ganjil. Itu untuk untuk pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah program untuk mencari nilai KPK dan FPB dari dua bilangan. Nah, kemudian untuk pembahasan yang ketiga, soal yang ketiga, program dari sekelumpulan input bilangan dari 1 sampai 10 yang cuma menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Misalnya input dengan variabel n yang kita masukkan itu nilai 6, maka bilangan yang keluar itu sebanyak 6 kali. Misalnya inputnya itu 6, seperti bilangannya 2 2 3 4 5 6, sebanyak 6 kali. Dan outputnya tidak ada. Mungkin itu untuk perkenalan kita langsung saja akan membahasnya. Akan membahas dari 3 soal tadi. Kita langsung saja. Baiklah, kita langsung ke programnya, yaitu dengan soal nomor 1, program mengecek bilangan genap ganjil dari sekelompok bilangan. Misalnya 1 1 1 1 1 1 ganjil. Nah, bagaimana programnya? Ini kita langsung saja membuat programnya. Untuk programnya itu pertama kita memanggil file headernya dulu, dimana file header yang kita gunakan yaitu include iostream dengan file header iostream. Kemudian using name ya India dengan main, kemudian buka kurung kurawal, dengan tipe integer yang saya gunakan yaitu variabel a, kemudian cout masukkan bilangan koma sin a titik koma, if dimana variabel a yaitu dengan modulus 2 sama dengan 0. Kemudian buka kurawal cout line, kemudian dengan pernyataan bahwa bilangan genap. Tutup kurawal, kemudian else if bahwa variabel a mod 2 sama dengan 1.
kemudian buka kurawal dengan pernyataan bahwa ini bilangan ganjil. End line, kemudian cout, ini pernyataan ganjil, bilangan ganjil, setelah itu return. Nah, ini dia programnya. Kita langsung saja enter, ini benar atau enggak. Oh, ada yang salah di sini bagian ini. Di mana ya? Ada yang salah. Ya, ini dia salahnya tuh di sini. Ternyata saya lupa. Kemudian enter. Nah, kita coba. Kita tunggu saja. Masukkan bilangan. Dimana perintahnya tadi yaitu 1 sampai 3, 1 sampai 6 kali. Ini benar ganjil atau benar genap atau ganjil? Coba kita masukkan ya. 1 sampai 3 kali. Enter. Bilangan ganjil. Ternyata benar bilangannya ganjil. Kita langsung ke program yang kedua, yaitu program untuk mencari nilai KPK dari FPB dari 2 bilangan. Kita hapus dulu ini programnya ini. Kita hapus semua. Kita sambung saja, yaitu dengan main, buka kurawal dengan tipe integer, yaitu variabel A, B, C, kemudian I. Bahwa KVK sama dengan 0. Setelah itu kita buat cout dengan pernyataan yaitu program untuk menentukan KPK. Outputnya itu tampilan pertama yaitu untuk program untuk menentukan KPK, dari 2 bilangan, end line, kemudian cout, kemudian masukkan bilangan pertama. Kita masukkan sini bilangan pertama. Salah, benar. Titik koma, kemudian sin, variabel A dengan sinnya itu yaitu A. Cout lagi,
Masukkan bilangan kedua. Masukkan bilangan kedua. Sin B. Sin B. Dengan menggunakan for, bahwa I sama dengan 1, di mana I kurang dari B, titik koma, I plus plus. Buka kurawal bahwa KPK sama dengan KPK plus A. Setelah itu if bahwa KPK mod B sama dengan 0. Buka kurawal, cout KPK dari dua bilangan. Dari dua bilangan adalah bilangan KPK and line, titik koma, kemudian break. Setelah itu C, variabel C sama dengan A mod variabel B. Kemudian while C bawah C tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Kemudian enter. Buka kurawal bahwa A sama dengan B, B sama dengan C, dan C sama dengan variabel C sama dengan A mod B. Kemudian setelah itu cout FPB dari dua bilangan. And line. Kemudian retur titik koma. Setelah itu enter, tutup kurawal. Coba kita cek apakah benar. Oh, ada yang salah di sini. Oh, ini nih. Ini integer seharusnya. Nah. Oh. Lupa ngasih titik koma. Nah. Program untuk menentukan KPK dari dua bilangan. Masukkan bilangan pertama.
Dimana untuk pembahasan di sini bilangan yang pertama yaitu misalnya maaf misalnya bilangan ini yang pertama kita masukkan 2, bilangan yang kedua 4. Nah, KPK dari 2 bilangan adalah 4, kemudian EPB-nya dari 2 bilangan adalah 2, dan program ini benar. Kita lanjut ke program yang ketiga, dimana program yang ketiga ini adalah program dari sekumpulan input bilangan 1 sampai 10 yang cuma menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Misalnya 6. Bilangannya itu 1, 2, 2, 2, 3, 5, 4. Dan tidak ada outputnya. Sekarang kita coba. Ini kita hapus dulu. Di atas biarlah. Nah, tipe integer yang kita gunakan adalah max, kemudian titik koma, faktor, terus akhiri dengan titik koma, kemudian integer x sama dengan 1, y, titik koma. Cout, masukkan bilangan n. Sini huruf n yang kita besar aja. Kemudian sama dengan petik 2, titik koma, kemudian enter, sin max sama dengan 1, titik koma, while salah. Setelah sin tadi kita seharusnya integer n sama dengan 1, titik koma. Di sini seharusnya ya. Sin max titik koma. Ini benar. Kemudian while, dimana n kurang dari max. Setelah itu buka kurawal, faktor sama dengan 0. For bahwa parabel y sama dengan x, titik koma, bahwa y lebih besar dari 1, titik koma, y min. Kemudian buka kurawal bahwa dengan seleksi if x mod y sama dengan 0, enter, buka kurawal bahwa faktor plus, kemudian titik koma. Setelah itu
enter if faktor sama dengan 2. Kemudian buka kurawal, cout x variabel x titik koma n plus plus titik koma, kemudian bawa x plus plus. Nah, ini coba kita lihat dulu ini benar atau ada yang salah. Sepertinya ini udah benar tapi nggak tahu. Coba kita run dulu, bener nggak? Oh, ini lupa tutup kurawal. Oh, ada yang salah. Ada yang salah di baris ke-12, dimana faktor itu, oh ini lupa, titik koma. Titik koma, kita tunggu saja. Masukkan bilang n. Nah, tadi kan contohnya itu kan kalau dimasukkan bilangan n, maka bilangan yang keluar itu adalah sebanyak 6 kali. Sebanyak input yang kita masukkan. Misalnya 5, maka bilangan yang keluar adalah 5 kali. Seperti 3, 4, 5, 6, 7, 8, kayak itu kan. Sampai 5 kali. Misal sini kita akan memasukkan bilangan n-nya itu 6. Kemudian kita enter. Nah, maka hasil yang keluar adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Sebanyak 6 kali. Sebanyak 6 kali. Dan outputnya pun tidak ada kan. Misalnya lagi kita misalnya 4. Maka bilangan yang keluar adalah 4. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Dan ternyata dari program yang ketiga ini adalah benar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya atau pemahaman saya dari 3 soal itu. Dan juga mohon maaf karena mungkin videonya agak buram atau kurang jelas, karena ini saya menggunakan untuk merekam layar laptop ini, saya menggunakan HP. Jadi mungkin kurang tidak jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, sukses, hidup Sriwijaya. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja pembahasan dari saya, penjelasan dari saya tentang 3 soal tadi. Mungkin dalam pembahasan yang saya bahas ini kurang jelas atau tidak mengerti, saya mohon maaf. Saya mohon maaf atau ada yang salah juga, saya mohon maaf dalam seperti kualitas video atau juga cara saya menjelaskan kurang kalian memahami, saya mohon maaf. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Hidup Sriwijaya.
Hidup mahasiswa.